Sampai hari ini tuh event tuh kurang sekali, baik event lokal, event umum, event internasional. Itu tadi sumber daya manusia, gedung untuk event itu belum ada. Yang kapasitas 3.000 sampai 5.000 itu belum ada. Saudara, Batam sejak awal dikembangkan portofolio bisnisnya selain industri, alih kapal, perdagangan, dan pariwisata. Dan tamu saya kali ini sudah lebih 30 tahun berkecimpung di sektor pariwisata. Beliau pernah dipercaya menjadi Direktur Operasional Batam Tourist Promotion Board dan punya start, dan 2019 diminta kembali untuk menyiapkan kader di lembaga yang mengurus pariwisata di Batam ini. Beliau adalah Bapak Rahman Usman. Apa kabar, Pak? Baik, selamat sore. Sore, Pak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Pak Rahman, Ya. ini sudah sekian lama berkecimpung di pariwisata. Bagaimana menurut Bapak perkembangan pariwisata Batam? Ya, pariwisata itu berkembang, cuma tidak seperti yang kita harapkan. Masih banyak para pejabat, pendapat, tidak yang bukan dikembangkan juga orang datang. Hanya kena kedekatan. Nah, kita ingin Batam ini yang datang itu orang-orang sudah mulai berkualitas. Dalam artian kualitasnya tamunya. Iya, tamunya. Di Singapura kan banyak ekspektasi, banyak saudara yang asing itu. Kalau dia datang ke sini kan, dia ingin tahu apa sih yang ada di Batam. Ini yang tidak disiapkan oleh orang Batam ini. Orang ingin pergi ke desa di pulau. Contoh Pulau Aka, mau ke sana fasilitasnya. Kemudian persiapan di pulau itu sendiri juga tidak. Orang sudah bosan dengan kota ini. Orang sudah bosan dengan gedung tinggi. Orang ingin melihat nature, alam dan yang tradisional. Nah, ini yang tidak diperhatikan oleh para pihak di Kepri. Pak Rahman, tahun 2024 ini target Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau itu 3 juta wisatawan asing dan Batam kebagian 2,2 juta. Ya. Menurut Bapak tercapai nggak? Ya, insya Allah itu tercapai kalau kegiatan-kegiatan dia kan ditambah. Ada spiker, sepeda. Nah, sekarang ada wismanya, ingin naik motor di hutan. Nah, itu sudah mulai ya sekarang ini. Sekarang ingin juga memancing di tempat-tempat yang betul-betul clean, bersih, alam. Gitu. Nah, ini yang belum diadakan, belum difasilitasi. Nah, pemerintah daerah yang harus tentukan di mana lokasi titik-titik yang bagus untuk memancing. Ini yang perlu dilakukan, baik di Batam, Bintan maupun di seluruh Kepri. Jadi sebenarnya menurut Bapak potensinya jauh lebih besar daripada sekedar 3 juta wisatawan. Bosa kalau menurut saya ini bisa 5 juta per tahun. Nah, itu mengalahkan Bali. Bisa, kenapa tidak? Karena di Singapura aja itu per tahun arrival itu 65.800.000 arrival di Changi. 5% aja. Tapi kan Batam nggak pernah dipromosikan di Singapura. Nah, itu dia. Harusnya di Changi itu sudah ada di situ. Welcome to Batam. Apa objek-objeknya? Dan celakanya Batam ini seperti halaman belakangnya Singapura. Iya. Kenapa bisa begitu? Ya karena pendapat para pemimpin kita ini nggak dipromosikan juga orang datang, dan kedekatan. Nah, cuma yang datang itu tahu sendirilah. Siapa yang datang itu? Lebih ke mass traveler. Nah, itu dia. Kita ingin datang itu orang-orang yang spend money-nya besar. Nah, untuk bisa terlibat kita punya objek. Iya. Tapi memang Pak Rahman, Batam ini boleh dibilang miskin destinasi.
dan minim atraksi. Betul. Sampai hari ini tuh event itu kurang sekali, baik event lokal, event umum, event internasional. Itu tadi sumber daya manusia, gedung untuk event itu belum ada. Yang kapasitas 3.000 sampai 5.000 itu belum ada. Maka saya perintahkan, saya suruh grupnya si Akal, Arbor Day, itu dibikin sekarang. Saya bilang ini harus dibikin. Mau expo gimana? Expo itu ada dua, indoor, outdoor. Nah, di mana coba? Dan seperti di negara-negara lain kita lihat setiap tahun itu ada event yang sudah di schedule kan 1 tahun. Kita belum ada. Itu event tetap dari Singapura kan. Makanya saya sudah berbicara sama kau, kalau gedung yang hotel Swiss Berry itu selesai, saya akan bicara dengan Kementerian UKM bahwa nanti Expo UKM itu adanya di Batam. Kenapa di Batam? Border. Nah itu saya akan bicara. Jadi tidak perlu di Jakarta, di Batam market kita nanti bukan hanya Indonesia saja, tapi ada Saudi Arabia, ada Singapura, Kuala Lumpur, ada China, begitu. Kalau seperti itu ini Batam ini kalah Pak dengan Bintang. Bintang itu punya Tour de Bintang, Triathlon, Ironman. Iya, kalau skalanya udah internasional, Batam menang. Nah itu kan di Singapura ya kan? Iya, Singapura. Jadi kita nggak punya event organizer itu. Kita ada tapi masih lokal. Nah, itu nggak bisa. Tidak bisa untuk ikutkan bidding kan organisasi tidak bisa. Ya, kita misalnya mau mengadakan pertemuan IMO, International Maritime Organization. Untuk bisa ikut tender itu harus mempunyai sertifikasi ICCE, International Compliant Commercial Association. Kalau sudah punya itu, kita boleh ikut tender di mana saja. Baru bisa menarik. Baru bisa menarik. Kalau kita punya itu, usamanya 3 orang saja. Kita bisa lawan Singapura, kita lebih murah dari Singapura. Ya, tapi itu tidak ada. Nah itu sumber daya manusia itu bisa dilakukan kursusnya di Belanda atau di Jepang. Nah itu memang mahal deh, di atas 100 juta, termasuk tiket segala macam. Menurut Pak Rahman, siapa yang mesti mendorong orang ikut untuk dapatkan sertifikat? Saya sudah bicara dengan Rudi Sugerti, dia kan itu tenaga ya, coba ITE apa ini tenaga asing gitu kan? Buat itu saya bilang begitu. Kirim orang, panggil orang terakhir, yang orang Batak, yang tahu bahasa Inggris, panggil 3 orang, yang ikut sana. Itu pemerintah tanggung biayanya, kan dapatnya ke kita nanti. Itu caranya. Tapi dalam soal event-event ini, sering orang menganggap ini satu merepotkan karena harus bekerja keras untuk menyiapkan event-event ini. Dia juga selalu menganggap sulit mencari sponsor. Ini siapa sebenarnya mesti yang sponsori kegiatan-kegiatan seperti ini? Ya macam-macam gitu Bu. Di dunia ini macam-macam. Ada yang namanya kalau misalnya maritim, IMO, itu Norwegia, Inggris, Jepang pasti mau ikut. Tapi atas skalanya internasional. Dulu kita pernah lakukan Marine Expo di Hotel Pacific. Itu banyak yang ikut, Norwegia, Inggris, Jepang, ikut semua itu. Nah, ini tidak sustainable. Kenapa? Itu tadi sumber daya manusianya tuh tidak kompetensi. Pak, ngomong-ngomong dulu ketika Bapak di Batam Turis Promotion Board, itu apa yang Bapak lakukan? Gini, setelah saya ditunjuk menjadi Direktur Pasilon, saya perhatikan. Pada waktu itu kita masih di bawah 1 juta. Wah, ini saya bicara dengan STB, Singapore Tourism Board, kemudian dengan MTB, Malaysia Tourism Board, belajar seperti apa yang bilang, Pak Rahman harus bikin reply dalam bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea. 4 bahasa. Kirimkan. Nah, itu saya bikin. Sekarang ada lagi. Sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Ya dulu kan dananya dengan asal saja saja. $2 per orang yang berangkat ke
Singapura, baik domestik maupun internasional, $1 untuk asuransi, untuk Batam tersebut. Oh, itu dari situ biaya. Dari situlah biaya-biaya kita mengadakan expo, ke Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke Eropa sana. Itu dari situ dan kita tidak mengharapkan dari PBD. Kenapa itu tidak dilakukan lagi? Ya, karena otonomi daerah ya otomatis. Makanya saya sudah merencanakan kalau nanti didukung oleh pemimpin Batam ini, komitmen dari pengusaha ferry dan hotel, supaya kita tidak mengganggu lebih PBD. Maka kita bikin event yang berskala internasional. Nah sekarang Pak, dari teman-teman saya di Singapura masih mengeluh soal harga tiket. Jadi bukan hanya orang Indonesia begitu. Ya. Itu kenapa Pak nggak bisa? Nah itu dia. Saya sudah membuat surat kepada perhubungan. Kenapa sih harga tiket kok mahal gitu? Dari Batam ke Johor hanya 430 PP. Dari Batam ke Singapura 740. Batam ke Johor itu 3 jam. Batam Singapura. Nah ini permainan operator ferry. Dan katanya sekarang orang Singapura lagi senang ke Johor Pak. Iya makanya itu. Nah mestinya di dinas perhubungan itu coba didiskusikan. Berapa sih biaya per mile kapal itu? Kenapa dari Batam ke Johor lebih murah ketimbang Batam ke Singapura? Padahal mile jauh. Nah, apa karena perbedaan kurs? Enggak juga itu. Kurs Singapura itu lebih mahal. Kurs Malaysia itu 3.000. Iya. Ini ada kontrol. Ada kontrol. Ini dinas pariwisata, dinas perhubungan. Apalagi satu lagi yang masalah-masalah yang asosiasi apa itu? Itu harus diajak bicara. Ini kenapa sih? Ya 500 kayak begitu kan? Ya mungkin biaya tambahan di Singapura lebih mahal daripada biaya tambahan di Johor. Nah, itu barangkali salah satu perhitungannya. Itu salah satu. Ya, kemudian ini Pak, saya melihat dulu ketika Bapak di Batam promosi import itu ada pelatihan juga untuk supaya taksi, pelatihan juga untuk ada. Sekarang ada lagi? Tidak ada sama sekali. No dana, tidak ada dana. Dulu saya lakukan itu kenapa? Saya melihat kok supir mobil travel obot. Saya kejar. Ini kamu bawa orang asing saudara. Kalau ini kecelakaan bukan urusan IO aja, ini negara urusan. Nah, ada itu buat pelatihan. Nah ini terbukti Pak Rahman dari data sertifikasi SDM di Beliau dari tahun 2012 sampai 2020 hanya 2.767 yang sudah mendapatkan sertifikat. Padahal jumlah pekerja di bidang itu 11.000. Jadi memang masih banyak ya? Masih banyak. Apa solusi? Ya, dana. Untuk pelatihan butuh dana. Tepat. Itu kan bisa disalurkan melalui anggaran dari dinas pariwisata. Itu dia. Dinas pariwisata kan membuat anggaran tapi bisa juga DPR. Karena masih ada mindset nggak dianukan datang juga. Berarti tidak hanya Menko ya, termasuk DPRD itu harus sadar wisata. Sadar semuanya. Kita bisa melakukan Bali. Siapa di depan kita pasarnya? 1 tahun kapal pesiar itu 414 kali masuk Singapura. Pasar kan tidak? Belum lagi yacht. Belum lagi ya. Jadi di dunia ini potensi wisata itu ada 1.400.000.000 per tahun di dunia. Asia saja itu 256 juta.
Sementara kita dapat berapa dari situ? Makanya saya bilang pariwisata itu luar biasa kalau digarap betul-betul. Jangan pendekatan aja, nggak dia promosikan juga orang datang. Kita ingin datang tuh orang-orang yang berkualitas, spend money-nya besar. Dan itu juga akan berpengaruh pada stay hotel sebenarnya. Enggak, sumber daya manusia di industri wisata itu masih banyak yang kurang. Iya. Apa seluruh restoran sudah punya price list? Di Singapura semua punya kan? Kita coba. Mohon maaf, mau makan Padang punya daftar harga. Harus punya. Supaya ada kepastian. Ada kepastian. Awal ini saya menanyakan soal hotel, Pak. Dalam catatan saya ada 208 hotel saat ini di Batam. Ya. Lebih. Di data di setahun 2 tahun yang lalu. Kemudian 138 di antara itu non-bintang. Non-bintang, yang melatih ya. Nah, faktanya walaupun kita menyebut sebagai kota pariwisata, ini tamunya selalu hanya akhir pekan. Sehingga persaingan antar hotel itu sangat tidak sehat. Banting harga. Itu apa solusinya, Pak? Itu tadi objek. Objek itu kurang. Saya dari dulu bilang objek. Orang pengen mau lihat belakang Padang. Coba lihat ke belakang Padang dulu, air lagi surut. Apa yang terjadi? Kotor luar biasa. Apakah di belakang Padang itu ada toilet untuk umum? Ada. Orang mau juga ke Pulau Akar, mau ke Pulau Abang. Transportasi Pulau Abang pakai apa? Masih pakai. Itu harus anukan. Artinya pemerintah juga harus investasi di sini. Harus. Sekarang kita ada Taman Laut Pulau Abang. Ada data. Berapa fasilitas airnya? Keasinan air. Berapa kecepatan airnya? Spesies apa aja ada yang ada di situ? Apakah ada ubur-ubur beracun? Apakah ada taring beracun? Apakah ada marlin di situ? Ya, ada disebut semuanya. Kemudian sumber daya manusia, instruktur selam punya sertifikat kan? Peralatan selam standar kan? Nah, itu harus lengkap semua dibuat. Demikian juga yang di Anambas sudah berkali-kali saya bilang lengkapi. Kalau itu data sudah ada, para diver itu akan datang. Oh, ternyata di Pulau Abang tuh ada marlin, dia akan pakai baju yang seperti itu. Ada karang api, ini dia lengkap. Nah, jarak dari lokasi Taman Laut tadi ke rumah sakit berapa jam? Itu harus ada. Kenapa? Kalau ada eksiden. Nah, ini yang tidak ada. Kembali ke soal hotel tadi, Pak. Apa menurut Bapak ada melakukan semacam pembatasan pembangunan hotel? Harusnya. Buat apa dia bangun hotel nggak ada tamunya? Kasihan kan? Nah, harusnya begitu. Sepertinya juga yang paling parah terdampak pandemi COVID itu adalah sektor pariwisata ya, Pak? Ya, pariwisata. Hotel. Yang Bapak sekarang pas polisi sudah mulai membaik. Kita harus proaktif. Kepala dinas provinsi harus proaktif. Jangan hanya white and see. Jangan tidak dipromosi pun orang datang. Nah, bisa begitu. Di Singapura itu berapa puluh ribu expat di sana itu. Nah, dia ingin datang ke Batam. Datang nggak Batam. Dan tak ada promosi. Ada promosi. Ya. Main golok, main golok. Padahal di Singapura juga 2 lapangan golok itu tutup, Pak. Iya. Kita 7 lapangan golok. 9 lapangan golok, 7 di Batam, 2 di Bintan. Kita udah hebat semuanya dari segi lokasi sangat strategis. Kreativitas untuk menciptakan destinasi itu yang masih kurang. Karena tadi mindset kita nggak ada promosi pun orang datang karena ada kedekatan.
alasan dia ada pilihan orang Singapura juga pasti ke Batam makan mau apa begitu, mau body treatment segala macam kan ya. Termasuk Expo itu juga kita tak pernah kunjungi. Saya pernah ikut pameran di Singapura, itu pameran tentang multimedia Pak. Iya. Tahun 76, dan itu rutin kan. Ya rutin. Sustainable, berkelanjutan. Nah, itu tadi itu. Makanya saya punya ide itu dengan Pak Akau sudah bilang siapkan kamu punya gedung meeting segala macam, kapasitas sampai 5.000 ya. Nah, baru saya akan bicara. Itu yang dibangun di Primorsan. Swisbel. Oh iya. Kan perluasan Swisbel kan? Iya. Nah itu. Nah saya nanti akan bicara dengan Menteri UKM agar UKM Expo Indonesia datanya di mana? Baru announce ke negara Asia begitu. Cocok tanggalnya, harus cari tanggalnya. Singapura kapan Expo-nya, Malaysia kapan Expo-nya, Jepang tuh jangan sama. Nah ini kan butuh keahlian mencari big plan yang benar, gitu. Yang asal-asal. Tapi ini juga aneh soal promosi penerbangan. Saya sering perhatikan banyak biro perjalanan wisata travel malah mempromosikan Singapura dan Malaysia. Jadi gini, orang mau datang ke Batam tidak ada yang direct via Singapura. Itulah problem yang ada oleh Kepri. Singapura tidak mau ada direct flight dari Korea, dari Taiwan, dari China, dari Jepang itu ke Batam. Saya dari dulu sudah ngomong. Nah, makanya dulu saya pernah bilang kepada Dinas Perhubungan Laut supaya PIR itu kembalikan kepada Indonesia, itu kepada Kepri. Tapi yang sekarang udara sudah lebih naik Pak. Sudah dikembalikan. Cuma saya nggak tahu standar ini apa standar pesawat balik-balik itu sudah standar. Nah kita sudah bilang dulu gitu, dicek standarnya, jangan asal terima, dibuat tim penerimaan itu apa. Gitu. Saya sudah bicara dengan dulu Asian Airlines dari Korea, kemudian FAA dari Cina, kemudian China Southern. Dia siap masuk. Ya apa kendalanya Pak? Nah, itu tadi itu yang bisa dikuasai oleh Singapura, PIR kita, Flight Master Region. Kemudian faktur, kemudian ground handling kita. Di Indonesia ini kita nunggu barangnya sama dalam terbang dari Batam ke Jakarta, nunggu barang 1 jam nggak baru keluar barang. Di Singapura barang nunggu kita, Singapura Airlines. Nah itu kan siap juga, siapa nih? Itu ground handling. SDM kan? Banyak Pak yang mesti Iya, SDM. Ini yang diperhatikan. Menurut pengalaman Pak Arman selama ini, siapa kepala daerah di Batam atau di Bali yang betul-betul peduli dengan pariwisata? Pak Haji sebetulnya orang-orang. Dia peduli apa? Dalam bentuk apa misalnya? Dia selalu bertanya, macam mana nih? Sekarang nggak ada ya Pak? Bertanya. Beliau peduli ya Pak? Peduli. Bagus. Banyak. Perhatian kita. Kamu Pak Asman selalu dipanggil. Apa dia kata kita lagi? Dan beliau juga yang menginisiasi kedua seni Melayu ya Pak? Iya. Nah sekarang kegiatan-kegiatan tradisional itu yang culture performance itu masih ada? Enggak ada lagi. Apa sih kendalanya? Itu tadi itu tempat yang available dan Kan kita punya gedung beringin. nah itu sudah saya katakan, ambil itu gedung beringin, buatlah tempat pertemuan. Itu sudah bilang itu. Waktu baru dia ngomong tuh ini akan yang saya bilang ini ambil alih. Tuh parkir bis gampang di situ besar. Sekarang gedungnya sudah semakin rusak. Iya. Nah, mestinya dinas pariwisata malam rembuk dong, duduk. GP, udahlah, dihibah aja kepada pemerintah kota. Itu yang miliknya BP Batam. BP. Hibahkan pada BP Batam. Banyak kok kan ya punya Pak. Nah, Banyak kok kan punya
gedung ini. Terus saya dulu sempat tanya gitu. Kalau itu jadi tempat culture performance, wah hebat. Iya. Itu. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada stakeholder dinas pariwisata, semua kepala daerah tentang pariwisata di Batam dan Kepulauan Riau? Berkolaborasilah dengan pelaku pariwisata. Jangan hanya memulai dinas. Duduk dengan orang perhotelan, duduk dengan orang travel bureau, duduk dengan orang-orang yang punya media, duduk dengan orang pemilik ferry, gimana begitu, Supaya menemukan solusi. Harus begitu. Nggak bisa. Marine tourism kita paling. Kita nih Kepri ini termasuk main gate. Iya. Main gate pertama tuh Jakarta, Bali, Kepri. Kepri namanya lah. Kita udah main gate. Setelah itu 256 juta Asia itu potensi market kita, potensi market. Dunia itu 1 miliar 400 juta per tahun. Itu. Kita masih di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Udah mau buat Vietnam lagi Indonesia. Coba. Nah itu tadi konektivitas antar destinasi. Maksudnya jauh di Batamnya, nggak mau orang naik Tanjung. Lagi cara pakai selfie. Saya pernah ketemu orang Korea di Sekupang. You mau kemana? Bilang, mau ke seberang Pak. Terus kan? Takut naik Tanjung gitu. Sudah berdiri lagi namanya. Tekong itu berdiri kan? Dan berdiri macam itu gawat. Nah, begitu. Jadi objek destinasi ke desa pulau-pulau itu kurang. Gak mungkin orang pergi ke Pulau Akar dari ke Pulau Akar naik pakai tangga bulat, nggak mungkin. Sebenarnya apa sih yang dicari orang Singapura ke Batam? Kuliner kan? Makan, body treatment, golok, shopping. Jadi dia tuh kalau Sabtu Minggu itu pada belanja di duit itu. Beli ping lah, beli udang kering, beli macam-macam dibelinya itu. Bawa tas mereka, saya perhatiin itu, ini segmen ini. Nah, saya bilang kepada Halim, Lim yang ngurus adiknya Apeng, ngurus itu tuh, ini jaga kebersihannya, jangan sampai ini ada orang copet di sini sebilang gitu. Saya beli. Jadi dia makan, body massage treatment, golok, sorry. Pak Rahman juga kabarnya sudah menyiapkan juga analisa SWOT-nya pariwisata. Iya. Jadi siapkan untuk Kepri. Untuk Kepri. Untuk Kepri. Sudah Bapak serahkan ke kepala dinas sudah pernah sekali. apa respon? No respon. Itu deh dalam anunya mindsetnya kayak promosi kayak orang datang. Kedekatan kan? Gitu. Padahal kalau kita dibuat lagi destinasinya Bali kalah. Dan sebenarnya dulu pernah Pak, sekali waktu pernah kalah gitu juga. Ya pernah kita nomor 2 kita. Iya. Pernah nomor 1. Kedatangan ya. Betul tadi itu yang datang ke kelasnya. Tapi ngomong-ngomong Pak Rahman, setahu saya dari awal otoritas itu kan mengembangkan 2 zona wisata, Nongsa dan Marina Teluk Senimba. Itu juga sekarang tidak berkembang. Marina Teluk Senimba kan sekarang ya hampir terus lah. Berinya ada seminggu 2 kali, tapi ya Sekupang begitu. Ya objeknya ada. Dulu kan ada Snow City Pak di situ. Itu lumayan ramai, tapi kenapa? Ada dulu ada dunia malam. Iya. Di sana dan ya sesuatu hal di dalam. Tapi ngomong-ngomong Pak Rahman tetap optimis. Optimis. Microsoft. Wow. Maka nanti ya setelah nanti SUSPL ini selesai, saya akan berjibaku.
MICE, Meeting, Incentive, Product Exhibition. Inilah Baru bisa dikatakan Batam menjadi kota MICE. ya, kota MICE. Jadi cara dia mau bilang sama kamu cari orang satu, orangnya Harbo B, kirim ke Jepang atau ke Belanda untuk ambil sertifikasi ICC. Itu bisa event juga Ya, berskala. baru kita bisa ikut bidding lembaga internasional. Banyak bisa ada pertemuan Universitas Asia Pasifik di sini kan hebat. Pasarnya sudah Iya. Mau bicara apa? Bicara lingkungan hidup. Ya kan? Bicara penyelamatan laut. Oke, terakhir nih Pak Usman, ini kan sebentar lagi pilkada Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada calon gubernur dan wali kota yang akan bertarung di pilkada ini soal pilkada? Ya. Ini Kepri ini kan 90% laut. Marilah kita perhatikan merit. Multiplier efeknya luar biasa. Jangan ngurusin 4% lagi, 96% laut. Ini yang kita Jadi seperti wisata bahari gitu ya? Iya, wisata bahari banyak sekali di situ. Dan multiplier efeknya luar biasa. Nah, itu. Sekarang orang mau pergi kemana? Ke Lingga itu Pak? Berapa jam? 4 jam. Mana mungkin? Tapi ada juga saya dengar. Ya, di Pulau Benar sekarang. Iya. Benar lewat jembatan 6. Dan benar cuma 2 jam. Iya. Nah, gitu. Banyak bisa kita lakukan. Misalnya, ini perlu pesawat amfibi Pak. nah dari dulu dibilang kita butuh supply. Selalu saya bilang sudah buat surat kepada Bapak Pak. Kita ini bukan butuh pesawat baling-baling. Kita butuh supply. Mandi itu supply. Kalau supply itu seluruh pulau bisa terkoneksi. Iya. Otomatis apa yang di pulau itu bisa dibawa. Supply ada yang 25 sin, ada yang 35 sin. Itu udah sekirim dulu. Udah sekirim. Semua yang Bapak pikirkan tak bisa. Udah sekirim. Nah, sekarang kalau kita tidak sanggup seperti kita ajak Babel bergabung untuk sisi plan itu. Kan sama-sama pulau-pulau itu kan? Ya kamu sudah ke Babel saya. Apa? Paling sedikit 5 pesawat. Nah, itu baru. Sekarang coba lah orang mau pergi ke Anambas itu berapa jam? Naik speedboat naik ferry. Apalagi kalau di gelombang besar. Nah itu. Simple aja. Jadi itu bukan pesawat yang biasa. Bangun pelabuhan bandara udah berapa duit sih kan? Tidak perlu bandara. Ya. Saya udah kirim gambar kali, saya kirim semuanya. Sudah cukup upaya ya Pak. Iya. Saya ingin Batam ini maju, Kita nih paling strategis. Tidak ada provinsi kayak provinsi Kepri ini. Tidak ada. Di depan internasional rival, di depan kapal pesiar, pelabuhan, jalan luas, lapangan golok 7 di Batam aja, 9 di Kepri ini. Makanya dulu saya punya nanti itu sudah ada yang sudah punya CCA, kita adakan Asian Golf Tournament. Itu. Oke, Mas, terima kasih. Terima kasih ya. Saudara, begitulah obrolan saya dengan Pak Usman, tokoh pariwisata di Batam dan kini juga bergelut di dunia pendidikan. Ya. Jadi sebagai Ketua Yayasan Mondial. Sebagai ketua yayasan di Sekolah Mondial. Sukses terus Pak, tetap berkarya untuk Batam Mondial. Terima kasih. Semoga pariwisata Batam makin maju. Kita terus giatkan. Oke. Demikian saudara, saya akhiri. Sampai ketemu lagi. Ikuti terus Socrates Talk.